Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iman Agus Dermawan dengan NIM 2105031009 dari Prodi D3 Teknik Elektronika, Fakultas Sains dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini saya akan membuat tugas dari perbaikan perawatan perangkat pendingin, yaitu menjelaskan wiring diagram dari kulkas. Baik, kita lanjut ke videonya. Inilah wiring diagram yang sudah saya foto pada belakang kulkas saya. Di sini merupakan wiring diagram dari kulkas satu pintu dengan merek Sharp. Sebelum menjelaskan dari wiring diagram ini, saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen pendukung yang terdapat pada wiring diagram ini atau pada kulkas ini. Yang pertama, kita mulai dari kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk mensirkulasikan bahan pendingin ke seluruh bagian dari kulkasnya. Kompresor ini merupakan komponen utama dari sebuah kulkasnya. Kemudian kita lanjut ke termostatnya atau alat pengatur suhu yang berfungsi untuk mengatur suhu dingin pada kulkas sesuai dengan kebutuhan pendinginannya. Kemudian kita lanjut pada overload protector yang berfungsi sebagai pengaman motor kompresor, atau motor yang ini. Fungsi dari overload protector ialah mengamankan kompresor atau lilitan dari kompresornya dari arus yang berlebih. Arus yang berlebih dapat menyebabkan panas pada lilitan kompresor yang apabila dibiarkan, maka lilitan motor dari kompresor ini bisa terbakar karena terjadi arus yang berlebih. Kemudian lanjut pada PTC relaynya. PTC ini singkatannya dari positif temperatur coefficient, merupakan relay yang berfungsi untuk membantu start motor kapasitor atau start awalnya atau menghidupkannya. Kemudian adanya door switch atau saklar yang terletak di depan pintu ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu penerangan pada kulkasnya. Cara kerjanya dengan gerakan mekanik pada pintu kulkas. Misalnya saat kita membuka kulkasnya, dia akan menyala karena saklarnya didorong oleh kulkasnya, pintu kulkasnya, karena terjadi atau dibuatkannya cara kerja gerakan mekanik karena saklar dari kulkasnya, door switchnya merupakan bersama dengan saklar tekan. Jika kita menekannya, dia akan menyala, dan jika kita tidak menekannya, dia akan padam atau tidak menyala. Kemudian adanya lampu. Lampu ini merupakan fungsinya menerangi bagian dalam kulkas atau sering disebut kabin refrigerator. Yang terakhir adanya input dari kulkasnya, yaitu jok stiker yang terhubung pada stop kontak atau listrik PLN, arus PLN, tegangan PLN 220 volt. Baik, setelah kita membahas tentang komponen-komponen yang terdapat pada wiring diagram kulkas ini, selanjutnya kita akan membahas simbol-simbol
yang terdapat pada wiring diagram ini. Yang pertama adalah simbol ground. Simbol ground dibuat seperti ini, bentuknya seperti ini. Ini merupakan simbol ground. Keterangan KH merupakan warna dari kabelnya. Kabelnya bisa menggunakan warna kuning dan warna hijau seperti pada keterangan di bawahnya. Selanjutnya, simbol titik seperti pada gambar ini. Jika titiknya memiliki lingkaran di bagian luarnya, dia menandakan terkoneksi di luar kotak terminal. Artinya, misalnya seperti pada lampu ini, dia bisa terkoneksi di dekat lampu, dan pada transistor ini dia terkoneksi di depan atau dekat pada pintu kulkasnya, tidak pada terminal atau kotak terminalnya yang berada pada belakang kulkasnya. Artinya dia bisa menggunakan kabel sebagai jalur untuk mengoneksikannya. Di sini terdapat adanya 3 simbol seperti ini. Kemudian adanya simbol konektor, yaitu artinya jalur yang ini dengan yang ini dia tersambung, jadi dia terkoneksi. Misalnya dari PTC relay ini dia tersambung pada lilitan starting pada kompresornya, dan kemudian dia akan tersambung juga dengan common pada kompresornya. Kemudian di sini juga terdapat adanya lampu dengan door switch, dia tersambung, dan di sini juga tersambung. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana aliran elektron dari wiring diagram ini. Yang pertama, dari juk steker, yaitu dari fase. Kita anggap fasenya yang ini dan netralnya yang ini. Dari fase dia akan menuju ke sini dan terus ke sini, lalu dia akan menuju ke bawah ke door switch dan juga menuju ke overload protector. Kita bahas dari door switch-nya terlebih dahulu. Setelah menuju ke door switch, dia akan menuju ke lampu. Selanjutnya dia akan kembali ke netral. Perlu kita ingat, aliran elektron pasti akan menuju ke netral. Dari fase dia akan menuju ke netral. Sama halnya seperti air mengalir pada sungai, misalnya dari hulu ke hilir, dari tempat yang lebih tinggi dan ke tempat yang rendah. Selanjutnya kita bahas yang ke overload protector. Aliran elektron yang mengarah ke overload protector ini akan menuju ke common pada kompresor. Kemudian dari common ini dia akan menuju ke lilitan starting dan lilitan runningnya. Kita bahas dari yang ke lilitan startingnya. Aliran elektron yang menuju ke lilitan starting ini akan
ke PTC relay. Setelah melewati PTC relaynya, dia akan menuju ke termostat seperti ini. Dia akan menuju ke sini, termostat. Dan setelah melewati termostat, dia akan kembali lagi ke netral. Selanjutnya kita bahas dari lilitan runningnya, yaitu yang tidak melewati PTC relaynya atau relay PTC nya. Kemudian yaitu dari overload protector menuju ke common, kemudian dari common akan menuju ke lilitan runningnya, kemudian dari lilitan runningnya. Selanjutnya dia akan menuju ke termostat dan ke netral lagi. Baik, itulah pembahasan tentang aliran elektron yang terdapat pada wiring diagram kulkas satu pintu ini. Kemudian kita akan membahas cara kerjanya. Di sini dari fase arus akan mengalir ke door switch dan ke overload protector. Pada saat arus mengalir ke door switch, jika door switch ini dinyalakan atau pintu kulkasnya dibuka, maka lampu akan menyala dan aliran elektron akan bergerak dan menyebabkan lampunya menyala. Kemudian selanjutnya aliran elektron atau aliran tegangan arus akan menuju ke overload protector. Di sini setelah overload protector mendapatkan tegangan, dia akan berjaga-jaga apabila kompresor mengalami overload atau dia akan aktif sehingga kompresornya mati. Tapi setelah kompresornya sudah tidak mengalami overload lagi, dia akan tersambung lagi secara otomatis dan kompresornya akan menyala. Selanjutnya pada relay PTC nya adalah yang dia akan mendapatkan tegangan dan dia akan bekerja sebagai start awalnya. Dan jika temperatur atau termostat ini dinaikkan ke suhu yang max atau ke dingin, dia akan mendapatkan sinyal dari termostatnya, dia mendapatkan tegangan dari sini, kemudian dia akan aktif dan memulai atau menghidupkan kompresornya. Pada termostat ini akan diatur karena dia berbentuk seperti potensiometer. Dia bersifat variabel, bisa diubah-ubah. Jika kita memutarnya ke suhu yang max, maka dia akan relay protector PTC relay ini akan menghidupkan kompresornya. Apabila kita menyetingnya ke suhu yang dingin atau ke temperatur yang min, maka dia akan mematikan kompresornya sehingga suhu dari kulkas itu bisa kita atur-atur pada termostat ini. Baik, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan.
Bila ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.